Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalang Fajar Syabani, kelas SD 19A. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian matematika menurut para ahli. Menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Referensinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Sedangkan menurut Jansen Mervaung, matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya penggunaannya menganut metode deduksi. Menurut Jansen Mervaung, matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya penggunaannya menganut metode deduksi. Sedangkan menurut Suarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas, yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Sedangkan menurut Suarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas, yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah menurut saya merupakan tujuan umum pengajaran matematika yang meliputi metode, prosedur, dan strategis. Merupakan masalah inti dari pemecahan masalah matematika. Siswa juga dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kesulitan dalam memahami soal. Di sini ada contoh soal. Pak Gokil adalah seorang penjual martabak manis. Ia menjual martabak dengan berbagai isi. Ada yang ditaburi coklat, kacang, ataupun keju. Seorang pembeli dapat memilih salah satu, dua, atau tiga bahan tersebut. Coklat, kacang, keju. Ada beberapa jenis martabak yang dijual Pak Gokil. Dan di sini juga saya sudah mencantumkan jawaban dan cara ke satu, kedua, ataupun ketiga. Contoh soal. Pak Gokil adalah seorang penjual martabak manis. Ia menjual martabak manis dengan berbagai isi. Ada yang ditaburi coklat, kacang, atau keju. Seorang pembeli dapat memilih salah satu, dua atau tiga bahan tersebut. Coklat, kacang, keju. Ada beberapa martabak yang dijual Pak Gokil. Dan di situ juga saya sudah mencantumkan cara ke 1 sampai ke 3. Dan contoh soal yang kedua, yaitu lanjutkan pola bilangan berikut ini 1, 2, 4, 7, 11, dan 16. Dan di situ juga saya sudah mencantumkan jawabannya. Contoh soal kedua, lanjutkan pola bilangan ini 1, 2, 4, 7, 11, 16. Dan di situ juga saya sudah mencantumkan jawabannya. Apakah tahapan pemecahan masalah matematika yang ditemukan oleh Folya? Menurut saya, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Contohnya, seorang siswa mengetahui bangun datar yang bisa dijumpai dalam sehari-hari, seperti layang-layang dari kertas. Bentuk layang-layang bisa dijadikan sarana belajar
Itu pun untuk menghitung keliling atau luas lembar kertas. Apakah tahapan pemecahan matematika yang ditemukan oleh Pak Polya? Menurut saya, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Contohnya, seorang siswa mengetahui bangun datar yang bisa dijumpai dalam sehari-hari seperti layang-layang dari kertas. Bentuk layang-layang bisa dijadikan sarana belajar, itu pun untuk menghitung keliling atau luas lembar kertas. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.